Silakan duduk. Shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang telah mempertemukan kita hari ini. Untuk kedua kali saya melayani di GBI Hope, tapi sudah lama, di atas 12 tahun yang lalu. Nama saya Pendeta Ricardo Sitorus. Saya datang dengan istri. Saya Batak, istri Manado. Anak-anak saya marganya Batman, Batak Manado. Yang pertama perempuan sarjana seni, yang kedua wanita sarjana ekonomi, yang ketiga cewek sarjana pendidikan dalam waktu dekat. Jadi perempuan, wanita dan cewek 3 orang. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang memberi kesempatan kami melayani pekerjaan Tuhan. Kami datang dalam rangka konferensi penginjil di Makassar. Besok kami akan ke Toraja, ke Palopo, dan 2 minggu depan kembali ke kota Medan. Katakan kanan kiri, hari ini nggak boleh buka handphone. Katakan lagi, kecuali foto Pak Pendeta. Baik, kita akan lihat firman Tuhan. Kita telah diberikan tema sepanjang bulan ini, bersama lebih kuat. Katakan, bersama lebih kuat. Kita akan baca dalam ayat 9, Pengkhotbah 4 ayat 9. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Coba kita lebih kuat. Kita mau tes di sini, mana lebih keras suara, wanita atau pria? Biasanya wanita, karena wanita sedikit ya. Wanita saja, 1, 2, 3. Pria saja, 1, 2, 3. Bukan pria, bukan wanita, 1, 2, 3. Mantap, katakan mantap. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Saudara, bersama lebih kuat. Mengapa dari awal Yesus melakukan penginjilan, dia mengutus murid-muridnya untuk berangkat dalam pelayanan misi berdua. Mengapa saudara? Karena 2 orang sepakat meminta apapun Tuhan akan kabulkan sesuai dengan kehendaknya. Artinya bahwa dalam kekuatan sepakat, dalam kekuatan hati 2 orang, dalam segala hal, baik itu memohon sesuatu, baik itu mengangkat beban, baik itu melakukan segala aktivitas, seharusnya lebih kuat dari sendiri. Amin. Katakan kanan kiri, kita berdua lebih kuat daripada sendiri. 1, 2, 3. Yang tidak ngomong saya panggil lagu Papua 2 lagu ke depan. Katakan, kita lebih kuat berdua daripada sendiri. Sudah. Begitu diancam, yang penting ngomong, saudara. Apa yang dimaksud bersama lebih kuat? Artinya, next, segala sesuatu yang kita alami akan lebih ringan jika kita hadapi bersama-sama. Karena tidak semua persoalan bisa kita selesaikan sendiri, tetapi ada kalanya kita butuh orang lain untuk menopang kita. Saudara, pada dasarnya kita membutuhkan orang lain. Kita butuh teman berbicara, kita butuh teman menyampaikan isi hati. Tetapi dalam perjalanan kehidupan banyak umat Tuhan, banyak pemuda remaja yang ingin menyendiri, yang ingin terasing dari yang lain, tidak bisa bersekutu. Mengapa? Pasti ada sesuatu yang salah di dalamnya. Mengapa? Karena Allah menciptakan setiap kita untuk saling menguatkan, saling membutuhkan.
Tetapi terkadang karena garis keturunan, karena roh tertolak, banyak umat Tuhan yang tidak bisa menyatu. Misalkan dia melihat papa mamanya sering ribut, ya. Seorang anak melihat mamanya dikasari, maka anak ini tidak bisa dekat dengan seorang pria. Sebaliknya. Atau ketika seseorang anak terlahir tidak sesuai dengan kehendak orang tua. Misalkan orang tua menginginkan anak laki-laki lahir perempuan, maka anak ini tertolak dan dia sering mengasingkan diri. Dia tidak bisa bersatu dengan yang lain. Mengapa? Karena rohnya tertolak. Ketika saya KKR di Jambi, saya menemukan dalam KKR itu ada 2 anak remaja SMA yang manifestasi histeris, manifestasinya sangat kasar. Saudara, apa itu manifestasi? Manifestasi adalah sesuatu hal yang terjadi kepada seseorang ketika Allah melawat, ketika Allah menjamah, ketika Allah mengurapi. Ya, manifestasi dengan lembut, manifestasi dia nikmati hadirat, itu sedang menikmati hadirat Tuhan. Manifestasi dengan gerakan kasar, menjerit, ya mencakar, ini sedang dilepaskan, dibebaskan oleh Tuhan. Dia jungkir balik dan bereaksi, mencaci maki saudara. Lalu saya katakan, siapa bapak dari anak ini? Ya, lalu seorang bapak, waktu itu dia singer, Pak, itu anak saya. Saya katakan, pertama ibunya, siapa ibu? Ibunya berkata, saya Pak. Apakah ibu menginginkan anak laki-laki daripada wanita ini? Oh tidak, bagi saya sama. Lalu bapaknya tiba-tiba, Pak, saya papanya. Waktu istri saya masuk rumah sakit mau melahirkan, saya pergi mencari uang, ketika itu belum ada BPJS. Lalu saya pulang ke rumah sakit, saya dengar lahir perempuan, saya ingin anak laki-laki, saya tidak masuk ke dalam ruangan rumah sakit. Dia kecewa, maka anak ini menjadi tomboy, ya, perempuan. Karena diinginkan laki-laki maka dia tomboy. Kadang-kadang sudah lahir laki-laki, ya kita ingin perempuan, ya sedikit feminin dan sebagainya. Saudara, bukan karena salah pergaulan, anak ini tidak mungkin bisa menyatu. Apa yang harus dilakukan terhadap anak ini? Orang ini, dia harus mengalami kelepasan, mengalami pembebasan sepenuhnya, sehingga dia bisa menerima diri sendiri. Dan banyak orang yang tidak bisa menyatu karena belum bisa menerima diri sendiri. Kita akan lihat 3 hal. Next. Bagaimana dari ayat pembacaan firman Tuhan supaya kita lebih kuat. Pertama, tidak ada manusia dalam dunia ini yang kuat selamanya. Yang kedua, manusia makhluk sosial membutuhkan topangan orang lain. Yang ketiga, kesetiaan kebersamaan dibutuhkan untuk dapat meraih hal yang besar. Next, kita masuk bagian pertama. Tidak ada manusia dalam dunia ini yang kuat selamanya. Katakan kanan kiri, aku percaya engkau tidak kuat selamanya. Katakan. Tanya, kenapa? Tanya, kenapa? Karena aku tahu kau sering menangis di kamar mandi. Katakan 1, 2, 3. Kadang-kadang kan tempat kita curhatkan, kadang di kamar mandi, di kamar begitu saudara ya. Tidak ada manusia yang kuat. Pengkhotbah 4 ayat 10. Mari baca bersama 1, 2, 3. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Saudara, dalam kehidupan ini tidak ada satu orang pun yang tidak pernah jatuh. Baik jatuh dari kepleset batu, baik jatuh dalam hal pelanggaran, pasti kita akan mengalami dan pernah mengalami. Atau kita tes kejujuran, siapa yang tidak pernah jatuh dalam dosa, angkat tangan. Oh puji Tuhan, kita jujur semua, amin. Katakan, baru kali ini kau jujur. 1, 2, 3. Tidak ada orang yang kuat dalam dunia. Kekuatan kita hanya karena Roh Kudus yang mengurapi saudara dan saya. Sehingga ada kekuatan Allah. Karena itu saudara, untuk kita kuat kita butuh orang lain. Tidak ada yang kuat. Mengapa?
Alkitab berkata bahwa ketika kita dalam penyertaan Allah, dalam perjalanan mengiring Tuhan, ada kuasa lain, ada kekuatan lain yang berusaha menjatuhkan kita. Baik lewat mata, pikiran, hati, perasaan kita. Ya. Sehingga kadang-kala dalam sisi tertentu kita bisa berkata, Tuhan, aku gak kuat lagi. Aku gak mampu lagi. Aku gak kuat lihat mertuaku ini Tuhan. Bimoli. Bibir monyong 5 inci gitu sudah. Parbeda. Carlota. Banyak ibu-ibu muda sepertinya mengasihi mertuanya. Datangnya nenek, datangnya Cim, datangnya opung. Ayo masuk, udah kangen kami. Tapi dalam hatinya, kok masih hidup ini opung ini gitu saudara. Wow. Orang yang mengalami luka, dia akan berdoa tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Misalkan ini di sana, tapi di sana sini sama saja. Jadi seorang istri yang terluka dengan suaminya, yang kecewa dengan suaminya, kadangkala doanya bisa salah. Kalau gak mampu Tuhan, aku gak kuat lagi, terserah Tuhan. Mau cepat ambil lagi, itu sudah ada yang begitu. Mengapa? Karena tidak kuat menghadapi persoalan yang dia alami. Dan banyak umat Tuhan ketika mengalami persoalan, masalah, banyak akhirnya mempersalahkan dirinya, mempersalahkan orang lain, dan akhirnya mempersalahkan Tuhan. Mengapa itu terjadi? Orang yang tidak bisa menerima dirinya apa adanya, yang tidak bisa berdamai apa dengan dirinya, maka tidak mungkin dia bisa menyatu bersama orang lain. Suami istri boleh bergandengan, misalkan naik kereta, naik motor, bisa peluk suaminya. Ya, orang lihat, mesra kali, pada dalam hati, perut buncit masih hidup lagi kau, gitu sudah banyak begitu. Banyak terjadi perselisihan. Ketika suaminya makan, mungkin daun singkong, sayurnya, begitu dimakan. Ma, kenapa asin? Diam kau, aku yang masak. Wih, mantap kali saudara. Dalam hati suaminya, nanti tunggu kau. Begitu naik motor masuk lubang, lubang, diam kau, aku yang bawa. Gitu saudara, wah, balas pembalasan saudara. Kita gak kuat sendiri. Suami istri. Pada saat kita dewasa, Tuhan mempertemukan dengan istri, dengan seorang pria, seorang wanita, untuk kita berumah tangga supaya kita bersama-sama kuat menghadapi tantangan kehidupan. Ketika kita anak-anak, orang di sekitar kita, ketika kita pemuda remaja, orang di sekitar kita ada papa mama. Tetapi setelah dewasa, kita membutuhkan seorang pria, seorang wanita bagi pria. Untuk apa? Untuk menghadapi persoalan. Sehingga di dalam kita menghadapi masalah, kita nggak berkata, Tuhan kenapa seperti ini? Mengapa aku alami seperti ini? Dulu ketika aku pacaran, suamiku begitu sayang dengan aku. Begitu kakiku, jempolku kena batu. Suami saya Tuhan, waktu pacar saya langsung jongkok, dia pijit jempol saya. Dalam hatinya dia bernyanyi, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Itu dulu Pak Pendeta. Sekarang sesudah 15 tahun lalu, saya kena batu yang sama. Tapi dia tidak pijit jempol saya, malah dia berkata, di mana matamu kau buat? Pak Pendeta, suami saya dulu sangat ganteng seperti Riko Tampati. Wah, mantap sekali. Terus sekarang kenapa ibu? Aduh Pak Pendeta, itu kumisnya bisa ikat layang-layang katanya saudara, saking panjangnya. Sang wanita, sang pria juga berkata hal yang sama. Dulu istri saya masih pacaran itu kutilang, kurus, tinggi, langsing. Wow saudara. Dulu seperti biola kecil mungil. Sekarang gimana? Dulu langsing. Bukan nyinggung ibu gembala ya. Sekarang langsung. Dulu biola, sekarang gitar beli. Kalau ibu gembala dari dulu memang sudah sedikit langsung, ya kan? Banyak terjadi perselisihan. Allah mau kita kuat menghadapi segala sesuatu.
Kita terima apa yang sedang terjadi. Kita nggak boleh berhenti dengan persoalan kita. Dan kita tidak boleh berkata ini seharusnya tidak persoalan saya. Ini seharusnya bukan masalah saya. Saya saksikan dalam ibadah doa kemarin bagaimana Tuhan memproses kami. Ya, ketika kami kena COVID-19 bersama putri tertular dari kantornya. Saya dirawat 13 hari, dia 17 hari. Dan setelah sembuh dia mengalami gangguan lambung dan akhirnya Tuhan panggil di hari ke-8. 24 tahun mau menikah 3 bulan lagi. Ya, saudara yang mengatur tata pelayanan, wow, sangat kehilangan, sangat sedih. Tetapi tidak ada satu kata pun yang berkata dari kami, Tuhan engkau enggak adil. Tuhan engkau tidak melihat pelayanan ini. Aku telah melayani, aku telah pergi ke berapa daerah. Ya, saya mengembalakan 11 tahun, tapi saya penginjilan lebih dari 20 tahun. Saya pergi dari pulau-pulau, Nias sudah ke 39 kali, Papua, Makassar, Toraja ini akan yang ketiga kali, terus keliling saudara. Aku melayani Tuhan, kenapa doaku gak sembuh? Anakku, aku mendoakan orang-orang sembuh, kenapa anakku tidak sembuh? Tidak ada satu kata pun yang berkecewa kepada Tuhan. Saya pergi ke rumah sakit dan berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sedih-sedih, menangis-menangis sampai hari ini aku selalu mengingat wajahnya. Tetapi saudara, saya bisa menerima. Kami bisa menerima. Mengapa banyak orang luka semakin dalam dan akhirnya bunuh diri, akhirnya gantung diri? Kenapa? Karena tidak bisa menerima keberadaannya. Ya. Jadi untuk kita kuat, mari. Mengapa kita harus bersama-sama? Karena kita butuh kekuatan orang lain. Bukankah banyak orang melihat ketika seseorang mungkin kita sedang dalam pembangunan mengecat ya, tiba-tiba jatuh ketimpa tangga kena cat. Bahkan ada dari 100 orang yang melihat, itu 30 orang tertawa terbahak-bahak. 10 orang lari nggak sanggup melihat karena lucu gitu, saudara. Masuk kamar mandi lucu kali, padahal sudah orang kecelakaan. Bagaimana untuk kita boleh kuat di dalamnya? Mari kita melihat bahwa kita semua punya kekurangan. Kuatkan orang lain. Kuatkan orang lain bagi setiap kita bersama-sama. Yang kedua, mari kita baca ayat 11. 1, 2, 3. Manusia, makhluk sosial membutuhkan topangan orang lain. Ya. Jadi ketika kita mengalami satu luka, saudara, kita tidak bisa melepaskan diri sendiri. Kita butuh topangan orang lain. Jadi seseorang yang mungkin terikat, terbelenggu dengan kepahitan, terbelenggu dengan kebencian. Dia benci sekali mungkin dengan mantan pacarnya. Misalkan mantan pacarnya itu kumisnya tipis, maka semua pria kumis tipis dia benci, itu pasti. Mengapa? Karena ada kebencian. Ya, ada luka dengan seseorang. Bagaimana untuk terlepas? Dia harus berbicara dengan abang rohani, bapak gembala, kakak rohani. Menyampaikan, ini sakit hatiku, aku benci, aku dikecewakan. Itu pacarku ternyata memutuskan aku karena dia pacaran dengan temanku. Itu harus ngomong, saudara. Pak Gembala, aku kecewa dengan suamiku. Ya, karena suamiku lakukan ini, Ibu Gembala, suamiku berbuat ini. Itu harus diakuin, itu harus dibukakan di hadapan Bapak Gembala, abang kakak rohani. Maka roh kebencian itu lepas. Roh kepahitan itu lepas. Tetapi banyak umat Tuhan yang menyimpannya, tidak mau melepaskannya. Pelepasan atau pemulihan akan terjadi ketika kita terbuka dengan Tuhan. Ya, saya melayani ke berbagai daerah, banyak orang yang ketika dilayani tidak sampai pelepasan pemulihan sempurna karena hatinya tidak terbuka untuk Tuhan. Tanda orang mengampuni cuma satu, ada air mata yang keluar dari matanya. Ketika dia berkata, Tuhan, aku mengampuni mertuaku yang bimoli itu Tuhan. Aku ampuni dia. Aku lepaskan pengampunan, ada air mata. Tuhan, aku mengampuni suamiku Tuhan. Dia selingkuh.
Sebenarnya aku bisa 2 lingku, 3 lingku, 4 lingku Tuhan. Tapi aku gak mau Tuhan. Ada air mata yang keluar. Dan air mata itulah tanda seseorang mengampuni. Jadi kalau saya pelayan pelepasan saudara, yang ketika diajak untuk berdoa pengampunan, kalau dia cuma aku mengampuni mantan pacarku Anton, Yanto, Yudi, banyak kali gitu saudara. Kalau nggak ada air mata yang keluar, aduh itu belum sempurna. Tapi pada saat dia berkata, Tuhan aku mengampuni. Nggak sebut namanya pun saudara, dia sudah mengampuni. Karena roh itu, kebencian itu akan lepas pada saat ada air mata yang keluar. Ada pengakuan di hadapan hamba Tuhan. Bebaskan roh kita dari setiap belenggu itu. Sehingga ketika kita telah terbebaskan, kita akan menikmati hadirat Tuhan. Daud berkata, lebih baik di mana daripada di tempatlah. Apa yang Daud lakukan? Menyembahmu. Apa yang Daud rasakan? Dan menikmati. Saudara coba bayangkan, Daud berkata lebih baik 1 hari daripada 1000 hari. Lebih baik 1 hari daripada 3 tahun. Coba bayangkan. Membayangkan mulai. Membayangkan selesai. Saya panggil 1 pemudi, 1 pemuda, 1 ibu, 1 bapak mau bercerita. Kita agak lama sedikit. Apa yang dibayangkan. Saya panggil pemudi dulu yang rambut. Saya panggil pemuda yang atau bapak, ibu. Saya mendengar semua berdoa dalam hati, Tuhan tolong jangan saya yang dipanggil, ampuni saya Tuhan, jangan saya yang dipanggil. Karena saudara berdoa, saya tidak panggil saudara. Amin. Saudara, begitu banyak umat Tuhan yang tidak bisa melepaskan, tidak bisa mengalami pemulihan karena tidak mau terbuka dengan Tuhan dan kepada hamba Tuhan. Misalkan seseorang yang pernah ke dukun, pernah mandi kembang, pernah makan sesuatu, pernah bakar dupa, pernah berbicara dari kuburan. Lewat kuburan dia selalu ngomong permisi, permisi, anak anjing mau lewat. Ih, anak anjing lagi saudara. Kan kasus saudara. Atau lagi lewat cicak bunyi. Oh tunggu bentar dulu, jangan lewat dulu. Tadi cicak baru bunyi. Wow saudara, itu terikat. Atau seseorang tanya, Bu, di mana dukun beranak yang namanya Mbak Bejo? Oh di sana, lewat pohon jengkol belok kanan, lewat pohon durian belok kiri, duduk di situ ada panen durian. Oh saudara, itu ngasih tahu aja sudah terikat. Apalagi pernah berkata di kuburan, ya pasca boleh ke kuburan. Saya pun hampir setiap bulan atau 2 bulan sekali ke kuburan bawa bunga, nggak ngomong lagi. Ya nanti putri saya ulang tahun Juni, kami nggak nyanyi lagi Happy Birthday, nggak lagi saudara. Tapi kadang menetes air mata, ya memang mengingat dia, tapi nggak ngomong. Tapi banyak umat Tuhan tanpa disadari terbelenggu dengan kuasa dosa, terbelenggu dengan ikatan perdukunan yang tidak bisa lepas. Ada garis keturunan dan mengapa? Karena tidak mau membereskannya. Oh saya sudah bertobat Pak Pendeta, saya bisa ngusir setan sendiri. Benar, pada saat kita telah bebas, kita bisa mengusir setan yang mengikat orang lain. Tapi sebelum bebas, gak bisa. Misalkan baru bertobat, dia usir setan dalam tubuhnya, ada roh. Dia berkata dalam nama Yesus, setan keluar. Saudara, setannya bernyanyi, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Karena perjanjiannya sampai mati. Harus diakuin, saya pernah mandi kembang, saya pernah makan sesuatu, saya pernah bertapa, baru hamba Tuhan, gembala memutuskannya dalam nama Yesus itu putus.
Jadi tidak bisa memutuskan sendiri. Ada orang lain, kita butuh orang lain untuk bersama-sama menikmati berkat Tuhan, untuk bersama-sama menjadi lebih kuat dari sendiri. Yang ketiga, Pengkhotbah 4 ayat 12, kesehatian dibutuhkan untuk meraih hal-hal yang besar. Mari baca 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Saudara, kekuatan kita dalam mengikut Tuhan itu berbicara kesehatian. Ya, di dalam segala hal Allah mau ada orang-orang yang sehati dalam pelayanan. Orang-orang yang bersama-sama memiliki hati. Senang lihat orang senang, susah lihat orang susah. Jangan terbalik, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Ada rasa kepedulian. Alkitab berkata 2 orang sepakat, maka Tuhan mengabulkan setiap permohonan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada kekuatan Allah bila kita bersatu, tidak mencari kepentingan sendiri. Tadi saya ngobrol dengan Bapak Gembala bahwa yang set untuk musik, singer, semua suara itu dari pusat, tidak masing-masing menaikkan suaranya. Wow, indah sekali. Ya, kami masih merancangkan itu saat ini. Ya, kadang-kadang drum lebih tinggi, kadang-kadang singer lebih tinggi dari MC gitu, saudara. Wow, kadang-kadang penerima tamu suaranya lebih tinggi dari singer, kan repot gitu, saudara ya. Masih belajar, saudara. Dalam pengembalaan 10 tahun. Ya. Ada satu kesehatan, tidak mencari kepentingan masing-masing, tidak mencari gila hormat. Oh, karena kalau nggak saya nggak sampai hadirat Tuhan. Kalau nggak saya nggak sampai lawatan Tuhan. Kesehatian sangat dibutuhkan untuk bisa kita kuat. Baik dalam pemuda youth, baik dalam ibadah umum, baik dalam pelayanan, baik dalam keluarga. Suami istri sepakat, maka Tuhan akan memberkati setiap kita. Amin. Saudara, opung saya, kakek saya seorang hamba Tuhan. Dia pakai jubah putih, jas putih, dasi putih, sepatu putih. Ya, saya mengikuti dia walaupun saya sering diejek. Woi, ikut-ikut Benny Hinn. Oh, nggak layak saya. Itu luar biasa hamba Tuhan yang diurapi. Saya ikut opung saya. Anaknya 5 orang semua hamba Tuhan. Ya, pendeta, pelayan Tuhan 5 orang. Lalu kami cucunya 18 orang pendeta. Cicitnya anak saya sudah pendeta. Saudara, artinya bahwa kita ada dalam dunia ini, tujuan kita adalah melahirkan generasi demi generasi untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Siapapun kita akan pergi, tapi kita melahirkan generasi-generasi yang kuat, anak cucu yang kuat, yang senantiasa ada di dalam Tuhan. Karena tidak selamanya kita ada dalam dunia ini. Karena pada waktunya kita akan berpulang kepada Bapa di surga. Tetapi sebelum itu terjadi, ada sesuatu yang kita kerjakan menyukakan Tuhan. Ada sesuatu yang kita lakukan menyenangkan Tuhan. Berapa minggu lalu saya dihubungi orang dari Papua, mengalami gangguan santet. Seorang ibu lagi sedang hamil, tapi dia harus kena santet. Sudah dari agama seberang, terima Yesus. Mungkin tidak ada yang suka disantet, keluar paku, saudara, pakunya panjang lagi. Paku 3 in katanya saudara, 3 inci, wah panjang sekali. Keluar rambut dari perutnya, dari mulutnya. Ya, kita berdoa. Mulai dia mengampuni, mulai dia mencucurkan air mata, mulai dia menangis. Kita putuskan ikatan perdukunan, dan dia mengalami muntah, keluar darah dan sebagainya. Ya, dan Tuhan memulihkan dia. Hari ini sudah boleh beribadah. Saudara, pembebasan, kelepasan sempurna akan terjadi ketika kita merelakan diri
menyerahkan diri terbuka kepada Tuhan. Ada 3 roh dalam dunia. Roh Allah, roh manusia, dan roh iblis. Dan roh ini selalu, 2 roh ini, roh Allah dan roh iblis ini berjuang untuk menguasai kita. Pada saat kita dikuasai oleh roh Allah, maka kita melakukan segala sesuatu yang Allah mau. Tapi pada saat kuasa roh jahat lebih dominan menguasai seseorang, maka dia akan menyenangkan kuasa roh jahat. Sehingga ada orang yang terikat sebagian, dia tahu kalau dia tidak tahu kalau dia terikat. Ya, kadang dia bisa bicara, bisa ibadah, tapi roh jahat tetap tinggal dalam tubuhnya. Roh jahat berkata, silakan kau beribadah, aku nunggu kau di depan pohon jengkol, katanya saudara. Selesai keluar ibadah, masuk lagi. Ada yang dikuasai setengah. Kalau saat jiwanya dikuasai setengah, dia kadang sadar, kadang tidak, kadang bengong, kadang mengerti. Ya, kalau dia dikuasai sepenuhnya, ya dia seperti gangguan jiwa, gila. Ya, mengapa? Karena pikirannya, tubuh jiwanya dikuasai sepenuhnya. Mengapa firman Tuhan berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Artinya, ketika kita dibebaskan, ketika kita dimerdekakan, maka kita akan kuat menghadapi segala sesuatu. Kita mengerti bahwa kita butuh orang lain. Kita mengerti bahwa kita tidak hidup sendiri. Ya. Orang yang telah dibebaskan Tuhan itu rasanya saudara, wow, nikmat sekali. Kalau punya orang masih ketika pendeta berkata firman Tuhan yang terakhir, ini ayat yang terakhir, kalau dia berkata, oh puji Tuhan, ini dicurigai saudara. Ya kok maksudnya dia senang kali. Ayat terakhir, puji Tuhan, mau cepat makan bakso gitu saudara ya. Saya selalu khotbah, ayat terakhir masih ada ayat paling terakhir. Katakan kanan kiri masih lama. Katakan kanan kiri jangan senang dulu. Tapi saya lihat jam terus 8 menit lagi. Saya akan simpulkan firman Tuhan karena saya akan ada ruang doa. Sehingga pemain musik boleh persiapkan diri. Bersama lebih kuat. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Bapak Ibu, Allah membutuhkan saudara dan saya untuk bekerja sama. Roh Kudus ada di dalam kita, tetapi Roh Kudus bisa didukacitakan. Kisah 7 ayat 51. Roh Kudus ada di dalam kita, Roh Kudus bisa ditentang. Kisah 7 ayat 51. Roh Kudus bisa didukacitakan. Efesus 3. Dan Roh Kudus bisa padam. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Ketika Roh Kudus itu terus ada dalam kita, kita menyadari kita mempunyai satu kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri ada dalam hidup kita. Tetapi ketika Roh Kudus mulai undur, maka kita pun beribadah tidak mau, berdoa tidak mau, rasanya tidak penting, pekerjaan yang lebih penting, pergaulan yang lebih penting. Tapi ketika Roh Kudus itu terus ada dalam hidup saudara dan saya, maka Roh Kudus itu akan mengingatkan kita. Roh Kudus itu akan membangkitkan kita untuk terus kita ada dalam rancangan Tuhan.